Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jen bersama rekan saya Hanafi, Widi, dan Vera. Kali ini kami akan membawakan sebuah diskusi analisis kasus dugaan 279 juta data diduga bocor dari BPJS dan diretas serta disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bocoran data kembali terjadi. Kali ini data 279 juta penduduk Indonesia beserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs asing. Baik, menurut rekan-rekan, bagaimana sebenarnya masalah ini bisa ada saat ini? Kalau menurut saya, yang pertama jelas perlu dipertanyakan bagaimana sistem database BPJS. Bahkan menurut beberapa sumber, servernya itu berada di Surabaya, sehingga para penyidik saat akan menyita servernya ini harus meminta izin ke Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu. Untuk identifikasi masalah yang kedua, yaitu mengenai kebocoran datanya, yaitu meliputi nama, nomor induk pendudukan, nomor handphone, alamat, tempat tinggal, email, NPWP, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, fotonya, jumlah anggota keluarga, bahkan gajinya pun ikut tersebar datanya. Iya, tapi kalian sadar nggak sih respon klarifikasi terkait kasus ini tergolong sangat lama, sehingga masyarakat jadi menduga-duga sendiri. Dan sampai sekarang kasus ini belum terselesaikan juga kan? Iya. Nah, kebetulan juga ini agak pro dan kontra sih, maksudnya si BPJS-nya sendiri tuh nggak yakin kalau ini tuh dari dia, karena mereka yang memastikan bahwa sistem manajemen dari keamanan informasinya BPJS ini itu tuh sudah mengacu pada regulasi pemerintah, dan mereka juga sudah menerapkan standar internasional sistem keamanan. Mereka mempunyai sertifikat ISO 27001 terkait keamanan datanya. Dan kalau bicara soal perkembangan penyidikan, ini kan memang masih berjalan dan fokus dari pihak berwenang adalah pemeriksaan dari sisi online cryptocurrency-nya. Jadi diharapkan itu bisa menangkap ekor dari si pelaku ini, dan sementara itu pelayanan BPJS kepada masyarakat juga tetap berjalan secara normal. Nah, kalau bicara soal kasus ini tentu kita juga pasti bertanya-tanya penyebab masalah ini kira-kira bisa terjadi itu karena apa? Kalau menurut rekan-rekan bagaimana? Yang jelas itu petugasnya sih ya, karena dia lalai dalam menjaga data-data para pengguna BPJS Kesehatan. Sehingga warga awam kayak kita pun ya cuma bisa pasang misalkan datanya bocor seperti itu. Lalu juga ada ketertinggalan pihak BPJS dalam mengambil langkah preventifnya. Nah, selain itu juga paling penting nih, pengawasan internalnya gimana? Kok bisa sampai si operatornya itu lalai gitu dalam melaksanakan tugasnya menjaga si data ini? Dan memang kalau dibilang dampak, memang yang paling merasakannya pastinya warga masyarakat ya, karena yang pasti ada rasa khawatir dan ketakutan juga, karena memang ini kan data-data yang bersifat rahasia, sesuatu yang rahasia tapi terlempar bahkan diperjualbelikan, kan itu memang benar-benar sangat menakutkan ya kalau bisa dibilang. Betul. Nah, selain itu juga karena adanya kejadian ini, itu BPJS tuh hilang citranya di mata masyarakat. Jadi agak susah gitu untuk percaya lagi sama BPJS gitu. Nah, ya iyalah, soalnya mereka kan khawatir tuh tadi datanya dicuri. Karena apa ya? Takut disalahgunakan aja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, karena datanya lengkap, yang tersebar itu kan lengkap tuh datanya. Gimana kalau misalnya nanti disalahgunakan untuk penipuan atau mungkin untuk pinjaman online yang notabene si warga itu tidak merasa meminjam gitu kan. Jadi mereka khawatir gitu. Tapi dari semua itu, dampak-dampak itu, ada dampak yang lebih krusial sih menurut saya, seperti risiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukannya, termasuk TNI, Polri, dan semuanya tuh ada di situ. Iya Ya, sih. betul sekali, iya sih. Dan kalau kita kaitkan kasus ini, kalau misalnya kita lihatnya dari sudut pandang sebagai aparatur sipil negara, kita kan punya nilai-nilai yang disebut dengan aneka ya. Yang pertama itu akuntabilitas. Dimana kalau menurut saya ada nilai-nilai yang dilanggar di sini. Kalau dari sisi akuntabilitas dari kasus ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap permintaan data pribadi secara umum. Jadi terlepas dari apalagi di era digital seperti sekarang ya, ketika kita harus memakai sebuah layanan, itu biasanya kita kan diminta tuh data-data pribadi kita. Jadi kita jadi lebih gampang curiga gitu nggak sih, kayak, aduh nih jangan-jangan nanti data saya akan disalahgunakan, karena apalagi adanya kasus ini seperti itu kan. Kemudian dari sisi BPJS sendiri, bila memang ternyata nanti terbukti bahwa pelakunya misalnya adalah pegawai atau orang dalam dari BPJS, maka bisa dibilang mereka tidak bertanggung jawab terhadap aturan keamanan yang mungkin sudah ada standarnya gitu, ada yang dilanggar di sini. Iya, nah kalau dari poin nasionalismenya sendiri nih, kita harus menanamkan sikap untuk percaya pada Tuhan dengan cara pembinaan akhlak yang mendalam, supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Terus yang kedua juga kita harus musyawarah dalam menyelesaikan masalah, karena ini menyangkut kepentingan bersama kan. Terus juga kita jangan menyebar berita hoax. Berita ini kan masih praduga nih, belum ada hasil tetap yang akhirnya. Nanti dikhawatirkan masyarakat semakin resah. Lalu jika nanti memang sudah muncul hasil akhirnya, kita harus tetap membela kebenaran walaupun memang ternyata BPJS lah yang salah misalnya. Nah, kalau dari sisi etika publik, menurut saya itu kaitannya seperti BPJS itu diduga kurang bisa menjaga informasi, lalu juga sepertinya kurang jujur dan terbuka dalam menyelesaikan masalah. Tapi BPJS juga merasa bahwa sudah berintegritas menjaga sistem mereka. Dari pemerintah juga menunda kerjasama terkait pertukaran data. Sedangkan nih, tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.
Benar-benar. Kalau dari nilai komitmen mutu mungkin bisa kita tarik. JKN ini kan program pemerintah nih. Seharusnya pemerintah itu memastikan dulu gimana keamanan sistem datanya. Nah, selain itu juga perlu dilakukan pengecekan secara berkala sehingga hal-hal kayak gini itu nggak bakalan terjadi. Nah, selain itu juga responsif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kita tarik dari nilai anti korupsi, nah kalau benar nih ini data BPJS yang bocor, maka harus ada tindak lanjut yang tegas dan cepat terkait data yang sudah tersebar. Kemudian jika ada pihak BPJS yang terkait di dalam kasus ini, maka pihak itu sudah melanggar norma anti KKN karena dia orientasinya hanya kepada uang untuk kepentingan pribadinya. Oke, saya sepakat dengan rekan-rekan sekalian. Dan kira-kira nih apa sih solusi dan rekomendasi yang bisa kita berikan untuk kasus ini? Solusinya sih yang jelas pasti tingkatkan keamanan ya, karena sistemnya ini kalau misalnya keamanannya oke, dicek secara berkala, maka diharapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, jika keamanan sistemnya sudah oke, pastikan juga nih SDM yang melakukan tugasnya itu sudah benar-benar bertanggung jawab dan mereka juga sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pastikan kita harus melakukan peningkatan kualitas SDM. Seperti itu. Tapi jangan lupa harus ada badan pengawas terkait perusahaan yang megang data masyarakat dan juga meningkatkan kejelasan tentang UU keamanan data dan menerapkannya dengan transparan kepada masyarakat. Selain itu, kita sebagai masyarakat seharusnya juga lebih berhati-hati dalam memberikan data kepada pihak lain, sehingga tidak dipersalahgunakan juga. Dan kalau saya bisa sedikit menambahkan, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya pembinaan akhlak ya, karena untuk berlaku baik dan berlaku buruk itu kan adalah sebuah pilihan ya. Dan ketika kita sudah memantapkan diri kita di jalan yang baik, tentu melakukan hal-hal yang buruk itu adalah sebuah kesalahan yang bisa kita rasakan di nurani kita ya. Demikianlah akhir dari diskusi analisis kasus kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.